Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatannya, dengan rahmatnya Allah mengumpulkan kita di masjidnya, membangunkan kita tadi pagi, kemudian menyempatkan bagi yang sempat untuk sholat malam atau mungkin sekedar witir, dilanjut dengan kemudian 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini ada sebuah kemuliaan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mungkin pada sekarang ini, detik ini masih ngaringkuk. Mereka mungkin mendapatkan kenikmatan tidur, tapi tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan khusus untuk orang-orang beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu ada tuduhkan ini. Di Lembang meluncur tengah malam, jadi lagi camping. Nyari-nyari beberapa orang ustadz di telepon untuk ngabandalan, tapi ternyata semua pada punya acara. Ada yang safari dakwah, ada yang ya masing-masing punya agenda. Akhirnya ya wayahna nyelang turun halah. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hijrah Rasulullah SAW, dan ini pembahasan tentang hijrah saja, episode tentang hijrah perlu pertemuan beberapa kali. Jadi lamun kita nonton sinetron, ibu-ibu nonton sinetron, misalnya itu sinetron itu tamat-tamat gitu ya. Nggak aja itu teh gitu. Supaya sering ditayangkan, sering ditampilkan, sehingga akhirnya kemudian ratingnya bagus, ya bayaran buat pemainnya oke ya rada lumayan. Tapi ini mah beda, karena kita ingin mempelajari detail setiap kejadian, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan kemudian kita mengambil ibrahnya. Jadi sebetulnya kalau hanya sekedar membahas terkait dengan peristiwa yang dialami Rasulullah dari mulai Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah wafat, itu satu pertemuan juga selesai cukup bisa. Tapi karena kita ini adalah sifatnya kajian gitu, dirasah tentang sirah nabawiyah, jadi fikihnya, pemahamannya, maka dibutuhkan waktu yang memang sangat lama. Dan kita tidak mengejar target untuk tamat, karena Rasulullah SAW juga ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian sampai pada kita, kalau kita baca Al-Quran itu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah saja misalnya mengisahkan tentang Nabi Musa itu tamat-tamat, dan itu aja penggalan-penggalan kisahnya saja. Jadi tidak berurutan dari mulai dilahirkan sampai kemudian menyeberangi sungai Laut Merah, kemudian Fir'aunnya tenggelam, dan sampai akhirnya kemudian Bani Israel sampai ke masuk ke Baitul Maqdis atau Palestina. Tetapi hanya penggalan-penggalan kisah saja, makanya juga disebut dengan kisah. Kisah itu adalah penggalan, potongan-potongan gitu. Maka kemudian orang yang dihukum mati ya, di negara-negara Islam di Arab itu istilahnya dengan kisos, dipotong gitu, penggal. Jadi penggalan kisah. Baik, ketika Rasulullah SAW bersiap untuk meninggalkan rumah beliau pada malam hari, ini ada detail yang terlewat ya, beberapa pertemuan yang lalu. Rasulullah SAW itu dengan Ali bin Abu Thalib, dan kemudian menyuruh Ali untuk naik ke atas Ka'bah. Ka'bah itu di atasnya ada atapnya, ada dak lah gitu ya, rata. Nah, itu di sana banyak berhala-berhala yang disimpan oleh orang-orang Quraisy. Ya, berhalanya yang terlalu besar. Nah, tapi itu menjadi penting mungkin bagi orang Quraisy, bagi para penyembah berhala. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk naik dan membuang berhala-berhala itu, dan kemudian beliau membaca ayat ini. Ini ayat ini sering dibaca oleh kakek kalau beliau mengimami salat. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Ainu apal di surat no? Ya, Al-Isra ayat 81. Kemudian ketika Rasulullah SAW keluar meninggalkan kota Mekah menuju ke Gua Sur, nah sebelum beliau keluar dari rumah itu kan membaca surat Yasin ya, ayat 1 sampai ayat 9. Dan kemudian ketika keluar beliau membaca ayat 80-nya. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, masukkan aku mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Jadi perjalanan beliau itu adalah perjalanan yang hak, bukan perjalanan yang batil, bukan perjalanan yang sia-sia, bukan perjalanan yang itu ayat tujuan anak. Nah, maka ini juga bisa jadi boleh kita baca kalau kita mau pergian itu, supaya perjalanan kita itu menjadi perjalanan yang bermanfaat. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Nah, jadi bukan hanya sekedar kekuatan saja, kalau tidak menolong percuma, tapi kekuatan yang memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan. Baik, setelah itu kemudian Rasulullah SAW menunggu selama 3 hari di Gua Sur. Nah, sebelumnya Rasulullah sudah menyewa seorang pemandu, dan pemandu sorak, pemandu jalan, orang yang sangat menguasai jalan-jalan yang ada di Jazirah Arab, terutama perjalanan antara jalur dari Makkah ke Madinah, tapi bukan jalan yang umum, bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia, oleh kafilah dari Makkah ke Madinah. Yang biasa kalau orang-orang Quraisy itu kan, orang-orang Makkah, selama musim panas mereka melakukan perjalanan bisnisnya ke arah utara, ke Syam atau wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, Syria itu, atau Suriah, itu wilayah Syam. Mereka berbisnisnya ke arah sana, maka jalan itu sudah seperti menjadi jalan raya yang di aspal gitu. Jadi sudah jadi jalan yang umum dilalui oleh setiap kafilah. Nah, Abdullah bin Uraikid, dia seorang musyrik, dia belum masuk Islam, dan Rasulullah tidak mengajak dia untuk masuk Islam. Dan dia profesional, dibayar oleh Rasulullah SAW dengan harga yang tinggi lah gitu, yang mahal. Dan kemudian dia supaya memandu jalan Rasulullah SAW melewati jalur-jalur alternatif lah, jalan-jalan tikus gitu. Jadi lamun orang-orang Quraisy mengejar itu, atau orang-orang yang lain yang berusaha mendapatkan 100 ekor unta sebagai hadiah mereka untuk menangkap Rasulullah atau membunuhnya, nah mereka tidak akan mengetahui jalur-jalur ini. Dan sebelum berangkat, ya ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, Abdullah bin Uraikid ini ditugaskan, perintahkan untuk merawat unta Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian dijanjikan setelah 3 malam atau 3 hari 3 malam dia harus menjemput Rasulullah SAW di Gua Sur. Jadi kira-kira mungkin tengah malam lah. Jadi setelah manusia semuanya istirahat, tidur, baru kemudian Rasulullah bergerak meninggalkan Gua Sur pada tanggal 1 Rabiul Awal, malam Senin. Dan itu bulan September, pada saat puncaknya musim panas. Sehingga perjalanan dilakukannya ketika pada malam hari, sejuk udaranya, jadi tidak tersengat matahari, dan Rasulullah SAW melakukan perjalanan terus menerus sepanjang malam sampai pagi, sampai siang lagi, sampai sinar matahari sudah mencorong, sangat panas. Karena kalau kita lihat di gambar tadi ya, nah, ini
perjalanan dari Gua Sur melewati padang pasir, ya. Ini gurun pasir terus sampai, nah ini jalur ini sudah ada jalan dibuat oleh mobil, dilalui mobil, tapi dipertahankan jalannya seperti ini. Ini jalur yang asli yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi ada sebuah ekspedisi pernah dilakukan oleh para ilmuwan, para ahli sejarah. Mereka menyusuri jalan-jalan, jalur-jalur tersembunyi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah. Nah kemudian, tapi mereka pakai kendaraan mobil, bukan unta. Tapi ada yang bawa unta juga, tapi ada yang pakai mobil. Nah di jalan-jalannya sudah ada jalan mobilnya, tapi dipertahankan, tidak di aspal, apalagi jadi jalan tol gitu. Nah yang paling bawah ini kita lihat wayahna paling itu tekat tinggal di Lapongan. Yang paling dia. Nah ada semak-semak yang rendah, pendek, ya paling mungkin setinggi pinggang lah. Jadi tidak ada pohon-pohon yang tempat ngiuhan gitu. Tidak ada pepohonan yang rindang yang mereka kemudian bisa berteduh di bawah pohon tersebut dari sengatan terik matahari. Kebayang panas pisan, ya. Kondisinya kamu mensiang panas tidur di handap. Dari atas ya panas sinar matahari, dari bawah panas pasir. Pernah berjalan di pasir yang panas sekali gitu ya, siang hari. Dulu mah kalau waktu kecil gitu main bal tengah poyoknya sok lantaran hobi gitu nya. Bukan di lapangan rumput, di lapangan agak kesiklet tanah gitu ya. Sampai melepuh kaki-kaki, telapak kaki. Tapi nikmati saja, itu udah hobi. Nah seperti itu. Nah Rasulullah SAW melewati jalur yang seperti ini ketika puncaknya musim panas. Nah ketika menjelang matahari bergeser atau di pertengahan lah gitu ya, misalkan mungkin sekitar jam 11-an, antara jam 10 jam 11 lah menaya nama. Nah barulah beristirahat mencari tempat-tempat yang agak terlindung dari balik bebatuan. Jadi ada batu-batu atau ada bukit lah gitu ya. Tapi udah jarang. Kalaupun ya bukit-bukit batu, berlindung dari sengatan terik matahari. Dan biasanya ketika menjelang istirahat, Abu Bakar nyari-nyari tempat yang kira-kira merenah untuk Rasulullah SAW bisa beristirahat, bisa tidur. Jadi dibersihkan lah tempat ayah batu-batu disingkirkan, hanya diamparkan amparan anak, kemudian Rasulullah dipersilakan untuk istirahat. Nah karena luar biasa pengorbanan beliau dan Abu Bakar. Nah beliau ini bergerak bersama Abu Bakar ya, berjalan ke Mekah itu, ke Madinah. Nah Abu Bakar mengajak budaknya yang sebelumnya menggembalakan kambing atau domba beliau ya, Amir bin Fahirah, untuk ikut serta, karena untanangan ayat 2, jadi Amir bin Fahirah dibonceng di belakang Abu Bakar. Biasanya lemon seseorang tuan, seorang yang orang kaya lah gitu ya, pengusaha, pedagang, bawa budak, lemon perjalanan supaya lebih lancar, lebih cepat. Nah, itu budaknya dinaikkan ke untanya, dibonceng di belakang. Maka kemudian dulu kenapa kakek Rasulullah SAW itu dipanggil Abdul Muthalib ya. Namanya Al-Muthalib, Al-Muthalib itu paman Abdullah ya. Abdullah punya paman namanya Al-Muthalib. Nah kemudian Al-Muthalib ini membonceng Syaibah, itu kakeknya Rasulullah SAW. Nah dibonceng di belakang. Kebiasaan orang Quraisy, orang Arab itu lamun aya nu dibonceng di belakang pasti atas seorang budak. Maka dipanggillah itu ada budaknya Muthalib. Maka panggillah Abdul Muthalib. Padahal namanya Syaibah, Syaibatul Hamdi, ya, itu kakek Rasulullah SAW. Nah maka demikian juga dengan Abu Bakar membonceng Amir bin Fahirah, ditugaskan untuk melayani mereka dan menyiapkan nyari air, kemudian menyiapkan makanan dan sebagainya. Nah kalau Abdullah bin Uraikid ya juga tetap ikut mendapatkan jatah makanan juga karena dilayani oleh Amir bin Fahirah tadi. Nah selama perjalanan ini kalau ada yang ketemu dengan orang lain, kafilah yang lain yang kebetulan dilewati,
jadi berpapasan lah gitu di perjalanan. Maka Abu Bakar itu untuk merahasiakan Rasulullah SAW, kalau ditanya siapa dia, dia adalah menuntun jalanku, dia adalah penunjuk jalanku, maksudnya menunjuk jalan kepada kebenaran, kepada hidayah. Ya. Tapi orang-orang percaya aja apa yang dikatakan Abu Bakar, oh dia memang syarat penunjuk jalan, padahal penunjuk jalan aslinya adalah Abdullah bin Uraikid. Baik. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ini dikisahkan oleh Abdullah bin Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini seorang musyrik dari Bani Mudlij. Nah, dia sedang ngariung lah, ngopi gitunya dengan kaumnya di depan rumahnya. Biasa sehingga orangnya gitu sok kawangkong, sok botram gitunya. Nah, sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian datanglah seseorang memberitahukan bahwa ya Suraqah, aku melihat ada kafilah yang terdiri dari beberapa orang menuju jalan atau jalur menuju ke arah pantai, ke arah barat. Nah, pergerakan Rasulullah itu dari Wasur, sebelah selatan Makkah, itu bergerak ke barat. Seolah-olah bahwa Rasulullah ini akan bergerak menuju ke jalur pantai atau ke kota pelabuhan yaitu Jeddah, atau kalau kemudian berbelok ke selatan maka itu akan ke Yaman, jalur menuju ke Yaman. Untuk mengecoh gitu ya, mengecoh orang yang berusaha untuk mengejar. Tapi kemudian ketika kalau ke Yaman itu beloknya ke kiri, ke selatan, tapi ternyata kemudian berbalik arah menuju ke arah utara. Oh, menuju ke arah pantai nih, ke arah Jeddah. Tapi ternyata muter lagi. Nah, ada orang yang melihat, melaporkan, memberitahukan kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini dia orang Arab Baduy. Jadi hidup di pedalaman gurun pasir. Dia sangat menguasai wilayah-wilayah seperti itu. Dia bilang, oh bukan, kata Suraqah. Saya tahu dia. Dia adalah si Fulan dari Bani Fulan. Dia sedang mencari untanya yang hilang. Nah, jadi untuk jangan sampai kemudian ada orang mengejar Rasulullah SAW. Padahal sebetulnya Suraqah sangat yakin bahwa ini pasti Muhammad. Dia mengatakan bahwa ini bukan Muhammad. Supaya apa? Tidak ada orang yang mengejarnya. Biar nanti dia saja sendiri yang mengejar Muhammad. Jadi menang hadiah onta teh 100 teh yang sorangan. Dibagi-bagi. Biasanya pun penjahat kerjasama gitunya menang hasil ngarampok teh supaya kumacarana supaya tidak bagi-bagi. Nah, dia mau berbuat jahat kepada temannya yang lain gitu. Nah, temannya bikin celaka atau dibunuh sehingga aja kemudian ya dia dapat banyak. Tapi ternyata kemudian ya, Suraqah mengatakan pada orang tersebut itu bukan Muhammad, itu adalah kafilah yang sedang mencari untanya yang hilang. Saya tahu dia, dan dipercaya oleh kaumnya dan oleh orang tersebut. Orang Arab itu kalau dia berbicara sesuatu itu biasanya orang yang mendengarnya akan percaya, dan karena kebiasaan mereka itu adalah jujur. Ini salah satu sifat atau karakter orang Arab, orang Quraisy, orang Arab Baduy juga. Mereka itu orang-orang yang jujur. Jadi hampir tidak pernah mereka itu berdusta, berbohong. Nah, jadi ketika seseorang mengatakan sesuatu akan dipercaya. Beda jeung orangnya. Orang biasa ngomong gitu teh ngawadul, loba ya biasalah ngadu bako, ngadu kopi itu sebagainya, ngobrol kan itu dia. Nah, ini kemudian Suraqah minta izin kepada ya kaumnya yang lagi ngariung itu. Saya ada keperluan dulu katanya. Dia masuk ke rumahnya, menyiapkan perbekalannya, menyuruh pelayannya untuk membawa kudanya supaya dibawa ke balik bukit. Jadi mau ketinggali, lamun ayeuna misalkan motor atau mobil didorong lah gitunya, ulah dihurungkan di garasi, bisi kanyahoan. Nah, namun anu selingkuh meureun. Nah, bisi kanyahoan ku batur. Jadi kudanya dibawa dulu, dituntun
menjauh rumahnya dan di balik bukit. Nah, dia menyiapkan berbekalannya, pedangnya, tombaknya, persenjataannya. Ya. Kemudian dia bersegera untuk menyusul pelayan, ada yang bawa kuda, dan akhirnya kemudian langsung naik kudanya dan memacu kudanya sekencang mungkin. Kuda Arab teh tuh lompatan tarik kuat. Nah, dan hampir berhasil menyusul Rasulullah. Ya, ini Rasulullah sendiri yang menceritakan ini, mengisahkan ini dari banyak hadis yang mengisahkan ini, diriwayatkan oleh dan hadis yang sahih semuanya. Dan Rasulullah mengisahkan ini setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam. Dan ada juga yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkannya adalah ketika Rasulullah sudah mendekat. Nah, Abu Bakar gelisah ketika melihat ada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada Rasulullah. Ini Rasulullah. Dia itu kalau dia melemparkan tombaknya pasti kena sasar. Dan dia sangat jago, sangat hebat dalam memacu kudanya. Maka bisa berhasil menyusul Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sampai-sampai sangat dekatnya dia dengan target yang dia kejar, itu Rasulullah. Dia, Suraqah bin Malik ini mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, tapi tidak jelas itu. Rasulullah mengucapkan apa, cuma kedengaran bahwa Rasulullah sedang mengatakan sesuatu. Dan ternyata sebenarnya Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Dan sangat gelisahnya Abu Bakar sampai-sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Suraqah, ini Suraqah, dia mengejar kita." Dan kata-kata Abu Bakar ini yang didengar oleh Suraqah, berarti sudah dekat. Tapi ternyata kemudian qadarullah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan mukjizatnya, dan kemudian kedua kaki depan kuda Suraqah langsung terperosok, terbenam ke dalam tanah. Padahal tanahnya itu sangat keras, tidak mungkin ya akan ada yang terperosok gitu ya. Nah, eta mau ujug-ujug siga lembek gitu tanahna teh. Jadi siga pasir hisap gitu ya. Gebrus dibanding Suraqah. Dan akhirnya kemudian dia bangun lagi, dia bangkit lagi, naik kudanya lagi dan mengejar lagi, akan siap-siap untuk melempar tombaknya, dan terjadi lagi seperti itu. Sampai 3 kali akhirnya kemudian Suraqah meyakini bahwa ini pasti perbuatan Tuhannya Muhammad. Ini pasti perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan orang sembarangan, pasti ini. Dia meyakini. Akhirnya kemudian, "Ya Muhammad, tolong selamatkan saya." Karena kudanya sudah yang ketiganya itu udah gak bisa lagi mengeluarkan kakinya. Dipaksa ditarik itu bisa. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, dan akhirnya kemudian kudanya berhasil bangkit lagi. Kakinya bisa keluar, dan akhirnya kemudian Suraqah nyerah. "Ya Muhammad, aku yakin bahwa agama yang Anda bawa ini benar." Sampai kepada keyakinan seperti itu. Tapi dia belum masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Dan Rasulullah itu pun tidak mengajak Suraqah untuk masuk Islam. Karena memang saat itu adalah saat yang sangat genting atap. Ya, sangat berbahaya kalau ini tersebar beritanya dan Suraqah masuk Islam dan kemudian kembali kepada kaumnya. Nah, ayo Suraqah ujug-ujug asup Islam ya. Pasti tadi Muhammad ya bakal dikejar. Nah, Suraqah tetap berada di dalam agama nenek moyangnya sebagai agama paganis, menyembah berhala. Dan kemudian Suraqah bahkan menawarkan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika Anda menghendaki, akan aku berikan semua perbekalanku dan persenjataan." Lebih kayak itu. Kenapa? Dia melihat dan merasakannya sendiri mukjizat yang Allah perlihatkan. Jadi lemon tidak percaya teh kabida-bida teuing gitu. Tidak. Nah, Suraqah sampai yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini pasti benar. Dan jika Anda nanti Allah berikan kemenangan dan berkuasa, tolong berikan kepadaku jaminan keamanan. Hebat ya. Rasulullah itu diusir oleh kaumnya, dikejar, akan dibunuh, bahkan membuat sayembara, dalam keadaan lemah kan posisinya.
Ya, dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ternyata Suraqah mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Karena Suraqah mengalaminya sendiri. Ini pasti agama yang benar. Dan kalau Allah berikan kemenangan dan engkau berkuasa, berikan aku jaminan keselamatan, jaminan keamanan. Nah, maka kemudian Rasulullah menyuruh Amir bin Fahirah untuk menulis di selembar kulit. Dan hari tema can aya materai, can aya stempel gitu ya. Nah, jadi cukup dengan itu aja bahwa ini adalah dari Muhammad Rasulullah SAW, gitu ya. Jaminan keselamatan untuk Rasul, untuk Suraqah bin Malik. Kita cukup itu aja. Nah, dan itu ya, ketika Rasulullah SAW menang di perang Hunain, itu setelah Futuh Mekah ya. Setelah Futuh Mekah, berarti tahun ke-8 Hijrah. Nah, Suraqah mendatangi Rasulullah di tengah-tengah pasukan yang Islam yang sangat banyak. Suraqah orang musyrik datang melewati, masuk ke tengah-tengah pasukan Islam. Dan karena Suraqah memegang surat jaminan tadi, dan para sahabat juga ada yang tahu bahwa Rasulullah dijamin keselamatan Rasul, tidak ada yang berani mengganggu Suraqah. Ieu nanaonan orang musyrik nyusup ka dieu, bawa arek memecah belah, bawa arek macam-macam lah gitu. Tapi ternyata tidak. Mereka itu sangat memegang janji. Kalau seseorang dijanjikan selamat, aman, maka tidak akan diganggu. Dan Suraqah memperlihatkan surat itu pada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa hari ini adalah hari setiap orang mendapatkan haknya. Dan kemudian Suraqah dijamin keselamatannya, dan kemudian pada saat itulah akhirnya benar Suraqah bin Malik masuk Islam, bersyahadat. Nah, setelah Suraqah mendapatkan surat jaminan keamanan tadi, kemudian Rasulullah SAW, nah ini sedikit peta ya kita. Nah, ini Ka'bah di sebelah tengah-tengah, kemudian sebelah selatannya itu Gua Sur. Rasulullah memperjalan ke arah barat. Nah, barat terus ke arah ini, ke arah Yaman. Kalau ke selatan belok kiri. Kemudian kalau ke sana ini nanti belok ke Jeddah. Ini kota Jeddah. Kemudian berbalik ke arah utara, berbalik lagi ke arah timur, muter gitu ya. Nah, Suraqah itu diperkirakan dia tinggal di kawasan ini, pegunungan. Nah, dia mengejar Rasulullah kira-kira di kawasan ini ya. Dan ya di depan nama pondok seetik lah gitu. Ini jaraknya jauh sekali. Dari Mekah ke Jeddah sabaraha jam naik bis, sejam nangkungnya. Ya kira-kira mungkin 60 km kalau dari Mekah, lebih ya, dari Mekah ke Jeddah itu. Jadi ini sangat jauh jaraknya. Kalau di perjalanan dengan jalan kaki atau naik unta itu perlu waktu beberapa jam, maka 1 hari penuh lebih. Nah, ini pengejaran Rasulullah Suraqah bin Malik di kawasan ini ya, perkirakan. Oke. Berikutnya, setelah Suraqah menyerah dan menawarkan perbekalan serta senjatanya, kemudian Rasulullah bersabda, berkata pada Suraqah, ya, ini ada sebuah hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda li Suraqah, kepada Suraqah bin Malik, kaifa bika idza labista siwara Kisra. Nah, beliau berkata kepada Suraqah, menawarkan kepada Suraqah, menjanjikan kepada Suraqah bin Malik yang akan membunuh beliau, ya Suraqah, kaifa bika idza labista siwara Kisra. Bagaimana denganmu, bagaimana menurutmu kalau nanti suatu saat akan dipakaikan kepadamu siwaro Kisra? Ya, terjemah kira-kira gelang ya. Karena Kisra itu kaisarnya atau rajanya Persia. Jadi sebutan-sebutan untuk Persia sebutnya Kisra, untuk Heraklius atau Romawi kaisar gitu ya. Untuk Mesir itu Firaun. Ya, Firaun itu sebutan, bukan nama. Jadi menyebut raja itu.
Nah, Rasulullah menjanjikan kepada Suraqah bahwa nanti suatu saat dia akan dipakaikan gelangnya Kisra. Nah, Kisra itu punya perhiasannya sebagai bukti kekuasaannya itu ditunjukkan dengan dia memakai mahkota gitu ya. Nah, entah kenapa ini bahasa Indonesia juga mahkota gitu ya. Kenapa tidak mah kampung, mah desa, mahkota. Nah, kemudian dia jubah kebesaran, lain kegedean, sana jubah nalungkor, jubah kebesaran seorang kaisar, raja, dan ada gelang yang biasa dia pakai atau dipegang. Gelangnya lebih besar daripada gelang yang biasa dipakai di pergelangan tangan. Nah, ini kira-kira seperti, bukan Allah pakai ini aslinya atau bukan, tapi yang jelas bahwa dia dijanjikan untuk mendapatkan itu. Oh, harganya pasti sangat mahal. Dan hebatnya Suraqah langsung percaya. Yang berkata itu adalah orang yang akan dibunuhnya sebelumnya, diusir oleh kaumnya, akan dibunuh, dikejar, akan mendapatkan hadiah siapapun yang berhasil mendapatkan Nabi Muhammad. Tapi ketika Suraqah dijanjikan oleh Rasulullah, Suraqah percaya, yakin bahwa janji ini benar. Nah, kenapa? Berarti kalau orang yang berkata seperti itu langsung dipercaya dalam keadaan bahkan sangat lemah kondisinya sekalipun gitu ya, berarti Rasulullah SAW memiliki modal yang luar biasa, karena sejak beliau kecil sampai beliau dewasa itu tidak pernah sekalipun berbohong, berdusta. Maka apapun yang dikatakannya orang pasti akan percaya. Nah, ini modal bagi seseorang. Mun hoyong dipercanten, berarti tong loba teh ngawadul kan gitu istilahnya. Rasulullah bahkan yang memberikan gelar Al-Amin itu adalah kaumnya sendiri. Ya. Kaum Quraisy itu memberikan gelar kepada Muhammad. Saya menyebutnya Muhammad, tidak pakai sallallahu alaihi wasallam karena beliau waktu itu belum menjadi nabi. Ya. Belum menjadi rasul, yang Muhammad bin Abdullah saja yang disebutnya. Nah, belum menjadi nabi, masih ya usia remaja gitu ya. Remaja kemudian masuk ke dewasa, usia setelah pernikahan segala macamnya, mereka mendapati bahwa Muhammad itu nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta sekalipun. Maka kemudian apapun yang dikatakannya pasti benar. Maka mereka memberikan gelar Al-Amin. Ya. Bagaimana ketika mereka sedang membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah itu ya. Nah, merenovasi Ka'bah karena Ka'bah sudah hancur karena terserang banjir sebelumnya. Nah, ketika akan meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, mereka berselisih kan orang-orang Quraisy itu. Siapa yang paling berhak? Siapa yang paling berhak? Akhirnya merasa dirinya yang lebih berhak, lebih mulia selamanya. Akhirnya bersepakatlah siapapun yang datang dari arah, lupa disebutkan itu ya, maka dialah yang nanti yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, dan qadarullah Muhammad itu pas masuk aja ke dari arah yang disepakati itu. Nah, hadza Al-Amin. Ini Al-Amin. Ya. Nyebutnya tidak Muhammad, ini Al-Amin. Nah, kita sepakati apa keputusan dia. Nah, seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW berjanji bahwa Suraqah akan mendapatkan gelang kaisar Kisra Persia. Pada saat itu nama Kisranya adalah Farfis atau Aburwaiz. Nah, kemudian ketika terjadi penaklukan Persia, itu sudah berganti kaisar namanya Yazdajir II. Nah, yang gelang yang diserahkan kepada Suraqah itu adalah gelangnya Yazdajir II. Nah, berikutnya kita lihat sebelum ini ya, bagaimana Suraqah mendapati atau menemukan bahwa apa yang dijanjikan Rasul itu benar terjadi. Nah, pada masa Umar bin Khattab, Khalifah kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menugaskan sekelompok orang, sepasukan kecil untuk menyebarkan Islam. Dan biasanya di setiap pasukan itu ada ustadznya, ada para ahli Al-Qur'annya,
penghafal Al-Quran, orang yang paham tentang Islam, untuk menyebarkan ajaran Islam ke arah utara, ke arah timur sedikit, ke arah utara, wilayah sampai ke wilayah Irak sekarang. Itu kawasannya Persia. Nah, ternyata kemudian akhirnya dicegat oleh orang pasukan Persia, dianggap mereka ini akan mengacau lah itu. Nah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab menambah pasukannya, dikirimkanlah pasukan yang lebih banyak lagi dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abu Waqqas ini adalah salah seorang paman Rasulullah dari ibu, dan beliau yang didoakan oleh Rasulullah bahwa setiap saat melepas anak panah pasti akan kena sasaran dan tidak pernah meleset, dan itu benar terjadi. Saat memang terus berlatih sejak kecil memanah gitu ya, dan setiap anak panah dilepaskan itu tidak pernah meleset. Nah, ketika dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Waqqas, akhirnya terjadilah pertempuran di Qadisiyah. Ya, Qadisiyah itu di pinggiran sungai Tigris ya. Nah, pasukan Sa'ad, pasukan Islam jumlahnya lebih kurang 40.000, sementara pasukan Persia dipimpin oleh Jenderal Rustum, jenderal tertingginya itu 250 orang. Jadi 40 banding 250. Nah, dan ternyata mendapatkan kemenangan di situ. Allah berikan kemenangan dan terus bergerak, itu terjadi tahun 13 Hijrah. Nah, bergerak terus sampai menuju ke ibu kotanya Persia waktu itu di Ctesifon atau Madain, di pinggir Sungai Efrat atau Sungai Furat. Nah, ini wilayah Irak. Jadi ibu kotanya Persia itu dulu di wilayah Irak. Kalau sekarang kemudian akhirnya semakin menyempit dan akhirnya Persia itu hanya tinggal Iran saja, wilayah Iran. Ya. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan kota Madain, ibu kotanya Persia, dan rajanya, kaisarnya kabur melarikan diri, meninggalkan seluruh hartanya, dan apa yang dijanjikan Allah itu ada semuanya di situ. Mahkotanya, perhiasan semua ditinggalkan semuanya dan dikumpulkan oleh pasukan dan kemudian disetorkan kepada Umar bin Khattab. Numpuk gitu ya, ayat truk, kesabarah truk lah gitu. Nah, numpuk diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab luar biasa. Orang-orang ini, mereka orang-orang yang jujur. Jadi bukan memuji harta rampasan perang yang sangat banyak, tapi memuji orang-orang yang ditugaskan, ya, pasukan yang menyerang, yang menaklukkan Persia ini ternyata adalah orang-orang yang sangat jujur. Harta sedemikian banyaknya, perhiasan sedemikian banyaknya, tidak ada satupun yang menyembunyikan, tidak ada satupun yang mengambil, yang korupsi. Luar biasa mereka orang-orang yang jujur. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Amirul Mukminin, karena mereka jujur, karena engkau sebagai pemimpinnya adalah orang yang jujur, orang yang amanah, maka rakyatnya pun akan mencontoh pemimpinnya. Siga diurangnya. Nah, siga diurang sok lamun aya pilkada atau pemilu parebut eta nu babagi naon lah gitunya. Sebab naon? Pemimpin lagi resep nu kitu. Rakyatnya resep dibohongan, sebab pemimpin lagi resep ngabohong. Jadi kalau pemimpinnya jujur, ya pasti rakyat juga akan berlaku jujur juga. Era gitu kan. Biar aku orang mau gitunya. Sementara pemimpinnya diberikan kekuasaan yang sedemikian luas, kekuasaan pada saat Umar bin Khattab itu wilayah Jazirah Arab semuanya masuk Islam, sampai ke wilayah Persia, ke timurnya sampai ke wilayah Afrika, dan sampai ke barat terus sampai Baitul Maqdis, sampai ke Asia Minor, Asia Kecil, itu berbatasan dengan sekarang ini wilayah Turki. Seluas itu wilayah kekuasaannya, hartanya pasti sangat banyak, tapi ternyata Umar pemimpin yang paling sederhana, paling merakyat, bukan pencitraan. Ya. Nah, karena pemimpinnya seperti ini, maka rakyatnya pun akan mengikuti apa yang kebiasaan pemimpinnya. Nah, akhirnya kemudian ketika dikumpulkan sebanyak itu, akhirnya dipanggillah Suraqah. Ya Suraqah, ta'al. Kemudian diambillah jubah Kisra, dipakaikan pada Suraqah, mahkotanya dipakaikan di kepala Suraqah,
dan gelangnya diberikan kepada Suraqah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan Islam Allah memberikan kekuasaan, memberikan kekayaan, memberikan kemuliaan. Dengan Islam, bukan kekayaan yang menjadikan mulia, tapi Islamlah. Ya. Jadi ternyata dengan kemuliaan Islam akhirnya kemudian wilayah didapat, harta didapat, kekuasaan didapat, izzah, harga diri, wibawa pun didapatkan. Padahal dulunya mereka adalah kaum yang tidak pernah diperhitungkan. Nah, Suraqah mendapati janji Rasulullah itu benar terjadi, kudu nunggu 15 tahun. Karena penaklukan Persia itu adalah tahun 15 Hijrah. Nah, jadi lama sekali, dan ternyata semakin kuat keimanan Suraqah pasti. Karena ternyata ini yang dijanjikan Rasulullah SAW. Maka setelah dia dipakaikan itu semuanya, Suraqah keliling kota Madinah, dan dia mengatakan, wallahi kekasihku tidak pernah berdusta. Maksudnya Rasulullah SAW, apapun yang dikatakannya pasti benar. Dan itu semakin memperkuat keimanan, juga seluruh pasukan juga semakin mendapati bahwa apa yang dulu dijanjikan Rasulullah SAW, bahwa mereka akan menaklukkan Persia, itu terjadi. Mereka menyaksikan mukjizat yang demikian luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam. Kemenangan itu diraih, kemuliaan itu diraih, harta kekayaan itu diraih, kekuasaan itu diraih dengan Islam. Dan tentu saja adalah dengan Al-Quran, yang mereka suatu kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, mereka bisa menjadi kaum yang berilmu, menjadi kaum yang pintar, kaum yang cerdas. Kaum yang tadinya tidak pernah diperhitungkan, mereka menjadi suatu kaum yang dihormati oleh seluruh dunia. Dan tentu saja dengan Islam. Ini kisah kita tentang hijrah ini sampai kepada Suraqah bin Malik. Ya, sudah syuruk. Baik, insya Allah di lain kesempatan kita akan melanjutkan ke ini, tendanya Ummu Ma'bad. Nah, siapa Ummu Ma'bad? Beliau adalah seorang nini-nini, orang sudah sangat tua, tinggal di pedalaman gurun pasir, tinggal bersama orang-orang Arab Baduy. Dia dengan anaknya, laki-lakinya, dia memelihara beberapa ekor kambing anu begang, tapi ternyata kemudian Rasulullah SAW singgah di tenda beliau. Nanti insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah ini, dan ibrah apa yang bisa kita ambil dari kisahnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa mendapatkan menambah wawasan pada kita semuanya tentang sirah nabawiyah dan pemahaman tentang sirah nabawiyah. Dan saya setiap mendengar siapapun yang beliau membahas tentang sirah nabawiyah, saya selalu tertarik karena setiap mendengar hal yang baru, pemahaman yang baru, dan tentu saja pemahaman terhadap Islam yang baru. Artinya semakin menguatkan keyakinan kita dan semakin mencintai Rasulullah SAW yang sedemikian rupa perjuangannya, pengorbanannya untuk membela dinul Islam. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan ucap dan sebagainya. Aku qauli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita yang mengenai kajian. Betul kata Ustaz, ada hal baru yang tak dapatkan hari ini tentang Rasulullah. Kalau kita dengarkan cerita beliau, bahwa hanya dengan satu sunnah kuda, menurut kami sampai bisa merubah hidup seseorang. Situ ada peran sertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kalau tidak ada peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok sampai merubah keyakinan seseorang. Dengan dua cerita dari Qadar bahwa perjalanan Rasulullah SAW itu begitu berat, dari hartanya, dari waktu, sampai perjuangan dia bersama dengan para sahabatnya untuk berjuang untuk hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan cerita ini, kita sebagai umat Muslim akan lebih mencintai beliau dan akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya beliau dan menjalankan hanya itu saja mungkin dari TKM
sampaikan. Dan satu lagi informasi bahwa hari ini kita kedatangan juga dari seorang status, maka bapak-bapak anu badai berarti kan kita Bapak Ibu Rahmat Taala, bahwa itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kalau bapak anu badai langsung sarapan. Oh ya, satu lagi informasi bahwa DKM untuk tahun sekarang akan mengeluarkan kalender tahun 2024. Ini anu pada penologi kan menghubungi ke panitia. Untuk mengenai harganya akan disampaikan bulan berikutnya. Karena sekarang lagi proses mungkin dari sekarang bisa daftar, jadi masuk ke list untuk mendapatkan kalender. Itu jajan awet satahunan, dan insya Allah hasil penjualan itu untuk menambah dana pembangunan masjid.